Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Heri Purnomo dari SMK Negeri 3 Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang malfunction indicator lamp atau biasa disingkat dengan MIL. Nah, dalam pembahasan ini memiliki tujuan yang pertama adalah mengetahui kerusakan pada sistem PJM FI. Yang kedua, mengidentifikasi kerusakan komponen pada sistem PJM FI melalui kode. Yang ketiga, mereset atau menghapus kode kegagalan yang tersimpan dalam ECM. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan MIL, mungkin kita pernah mendengar bahwa di sepeda motor Honda itu memiliki sebuah teknologi bernama PJM FI. Nah, apa itu PJM FI? Nah, ini adalah definisi PJM FI. Nah, apa itu PJM FI? Nah, sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Nah, di sistem PJM FI ini memiliki beberapa komponen, antara lain fuel pump, injektor, sensor TP, throttle body, idle air screw, sensor O2, sensor EOT, sensor CKP, ECM, dan baterai. Nah, pada prinsip kerjanya, sensor TP, sensor EOT, dan sensor CKP akan mengambil data pada saat mesin dinyalakan. Nah, data-data yang diambil oleh sensor TP dan sensor EOT itu berupa besar kecilnya tahanan. Sedangkan untuk sensor CKP ini adalah datanya berupa besar kecilnya tegangan. Nah, data-data tersebut kemudian akan dibaca oleh ECM. Kemudian ECM akan mengolah data tersebut dan hasilnya akan digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan durasi penyemprotan bahan bakar di injektor. Nah, setelah terjadi pembakaran, maka mesin akan menghasilkan hasil gas buang. Nah, gas buang itu akan disalurkan melalui saluran pembuangan. Nah, di situ ada sensor O2. Nah, sensor O2 ini akan mengambil data konsentrasi oksigen yang ada di dalam sisa hasil gas buang. Nah, data itu berupa besar kecilnya tegangan. Kemudian akan dikirim ke ECM. Nah, di ECM ini data yang diperoleh dari sensor O2 itu akan digunakan untuk mengevaluasi pengaturan durasi penyemprotan pada injektor. Nah, jika suatu saat sensor-sensor tersebut mengalami masalah, maka ECM akan mendeteksi permasalahan tersebut, kemudian akan memberitahukan ke pengendara melalui kedipan lampu MIL. Nah, lampu MIL itu ada di mana? Biasanya ada di panel sepeda motor atau bahasanya adalah dashboard. Dan di situ kalau lampu MIL menyala itu berwarna kuning dan ada gambar engine di situ. Nah, bagaimana cara pengendara sepeda motor mengetahui bahwa di sistem PJM FI-nya mengalami masalah? Nah, ini adalah cara mengetahuinya. Yang pertama adalah saat kunci kontak di on, maka lampu MIL akan berkedip selama 2 detik. Kemudian mati. Nah, ini disimpulkan bahwa sepeda motornya tidak mengalami kerusakan di sistem PJM FI. Jadi dalam kata lain keadaannya normal. Tetapi jika pada saat kunci kontak di on, kemudian lampu MIL menyala selama 2 detik, kemudian mati dan terjadi kedipan selanjutnya. Nah, kedipan selanjutnya ini adalah kode kegagalan. Nah, ini disimpulkan berarti bahwa sepeda motornya mengalami kegagalan di sistem PJM FI atau bisa dikatakan mengalami kerusakan di sistem PJM FI. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke unit sepeda motor untuk membuktikan kendaraan yang normal dan tidak normal. Oke, ini unitnya kita memakai unit sepeda motor Beat. Ini yang normal. Jadi putar kunci kontak di posisi on. Ya, kemudian nanti perhatikan lampu MIL.
tidak terjadi kedipan selanjutnya. Nah, berarti ini disimpulkan bahwa sepeda motor ini mengalami hal normal, jadi tidak ada kerusakan di sistem PJM-FI. Kemudian kita perhatikan di unit yang lainnya. Dengan unit yang sama, sepeda motor Beat, kita perhatikan pemeriksaan apakah di sepeda motor ini mengalami kerusakan di sistem PJM-FI. Kita putar kunci kontak di posisi on. Nanti perhatikan di sini. Nah, ada kedipan selanjutnya. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa unit yang satu ini, sepeda motor ini mengalami kerusakan pada sistem PJM-FI. Nah, kode kegagalan di setiap sensor itu perlu kita ketahui memiliki kode yang berbeda-beda, ya. Nah, ini adalah kode kegagalan setiap sensor. Jika memiliki satu kedipan, maka yang rusak adalah di manifold absolute pressure atau MAP. 7 kedipan ini di engine oil temperature atau ECT. Nah, perbedaan kedua sensor ini, kalau engine oil temperature itu ada di sepeda motor yang menggunakan sistem pendingin udara, sedangkan kalau engine coolant temperature ini di sepeda motor yang menggunakan sistem pendingin air. Selanjutnya di 8 kedipan, ini adalah sensor TP atau throttle position. Ini ada 9 kedipan di intake air temperatur, 12 kedipan injektor, 21 kedipan O2 sensor, 29 kedipan idle air control valve atau IACV, 33 kedipan engine control module atau disingkat ECM, 54 kedipan di bank angel sensor. Nah, untuk kedipan-kedipan ini, ya, kedipan lampu mil ini memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama adalah kedipan panjang. Nah, kedipan panjang ini memiliki waktu 1,3 detik, ya. Nilainya adalah 10. Sedangkan yang kedua adalah kedipan pendek. Ini memiliki waktu 0,3 detik. Nah, memiliki nilai 1 digit. Nah, setelah kita mengetahui kedipan panjang dan kedipan pendek, ini adalah contoh untuk mengetahuinya. Nah, ini ada contoh. Jadi, jika terjadi 7 kedipan, ya, ini adalah sensor EOT yang rusak atau ECT. Nah, jika pada saat kunci kontak di posisi on, lampu mil menyala, kemudian mati dan timbul kedipan pendek berjumlah 7, maka itu menandakan bahwa terjadi kerusakan di sensor EOT atau ECT, ya. Jadi jumlah kedipannya ada 7 tapi pendek. Nah, kalau 12 setelah kunci kontak di on, lampu mil menyala, kemudian mati dan timbul kedipan selanjutnya berjumlah 1 kedipan panjang dan 2 kedipan pendek. Nah, ini nilainya 10, 2 kedipan pendek ini nilainya 2, jadi 12. Kemudian mati dan seterusnya akan timbul seperti itu, kedipan-kedipan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa terjadi kerusakan, maka otomatis kita harus memperbaiki kerusakan tersebut, ya, harus memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, setelah kita memperbaiki kerusakan tersebut, maka lampu mil akan menyala normal kembali. Tetapi ECM masih menyimpan kode kerusakan tersebut, ya, masih menyimpan. Nah, bagaimana kita mengetahui di ECM masih menyimpan kode kegagalan? Nah, ini adalah cara mengetahuinya, ya, prosedur cara mengetahuinya bahwa di ECM masih menyimpan kode kegagalan. Oke, langkah yang pertama adalah mencari DLC warnanya merah. Nah, otomatis kita harus membuka bodi. Nah, letaknya ini
beda-beda di setiap sepeda motor Honda. Kebetulan ini ada di depan dan di dekat stang kemudi. Ya, ini DLC. DLC itu apa? Adalah data link connector ya. Nah, ini kita cari dulu. Nah, ada yang di bawah jok atau tempat duduk dan ada di bawah dudukan pijakan kaki. Nah, setelah kita ketemu, kita pastikan kunci kontak di posisi off ya. Kemudian kita buka tutupnya ya. Kemudian selanjutnya adalah memasang alat yang namanya DLC short connector ya. Setelah dipasang, kemudian kita putar kunci kontak di posisi on. Selanjutnya kita perhatikan lampu mil. Nah, lampu mil ini jika dia menyala berkedip-kedip, maka itu menandakan bahwa ECM masih menyimpan kode kegagalan. Tetapi kalau lampu mil menyala tanpa berkedip, itu menandakan bahwa tidak ada penyimpanan kerusakan pada ECM ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa di ECM itu terjadi penyimpanan kode kerusakan, maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai pengendara adalah menghapus kode kegagalan tersebut. Nah, bagaimana cara menghapus kode kegagalan tersebut? Nah, lakukan prosedur seperti ini ya, seperti memeriksa histori kode kegagalan dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, ada langkah yang selanjutnya ya, langkah yang ke-6. Nah, ini langkah yang ke-6 untuk menghapusnya adalah lepaskan DLC short connector dan pasangkan kembali dalam waktu 5 detik. Jadi DLC short connector itu setelah terpasang kita copot, kita lepas, kemudian kita pasang dalam waktu 5 detik atau kurang. Nah, setelah kita copot, kemudian kita perhatikan lampu mil. Nah, lampu mil ini akan berkedip pendek, continue, jadi secara terus menerus ya, tanpa jeda. Nah, itu mengindikasikan bahwa kode kegagalan berhasil dihapus. Kemudian putar kunci kontak pada posisi off, lepaskan DLC short connector dan pasang kembali penutup DLC. Nah, ini adalah pembahasan secara teori bagaimana cara mengetahui kerusakan, terus memeriksa dan menghapus kode kerusakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke unit sepeda motornya. Oke, ini kita memakai unit sepeda motor Honda Beat. Nah, peralatan yang kita perlukan ini ada dua ya. Ada dua yang kita gunakan. Ini namanya DLC short connector. Kemudian ini namanya HIDS. Jadi yang saya praktekkan terlebih dahulu adalah menggunakan DLC short connector. Oke. Pertama kali yang kita lakukan adalah memeriksa apakah di sepeda motor ini ada kerusakan. Nah, kita putar kunci kontak ke posisi on. Nanti perhatikan lampu mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini kita simpulkan bahwa di sepeda motor ini mengalami masalah di sistem sensor EOT. Nah, langkah selanjutnya kita harus memperbaiki sensornya terlebih dahulu ya. Kita cek apakah terjadi kerusakannya ada di mana gitu. Kita coba cek. Nah, setelah kita perbaiki, nah kita cek di lampu mil apakah sudah normal atau belum. Kita putar kunci kontak di posisi on. Oke, jadi di sini lampu mil ini tidak ada terjadi kode kegagalan, jadi tidak ada kedipan selanjutnya. Ini mengindikasikan bahwa di sepeda motor ini sensornya sudah baik, sudah diperbaiki. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memperbaikinya ya. Nah, memperbaiki atau menghapus kode kegagalan. Nah, bagaimana caranya adalah dengan cara alat yang saya gunakan adalah DLC short connector ya.
kita perhatikan. Nah, kita cari DLC-nya. Kita copot. Setelah kita copot, pastikan kunci kontak di posisi on. Off ya, di posisi off. Nah, setelah di posisi off, masukkan DLC short connector. Kemudian kita putar kunci kontak di posisi on. Lalu perhatikan lampu mil. Nah, lampu mil ini masih berkedip-kedip ya. Ini menandakan bahwa di ECM masih tersimpan kode kegagalan. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghapus kode kegagalan tersebut dengan cara kita lepas DLC short connector dari hubungan DLC-nya selama 5 detik atau kurang. Nah, kita pasangkan kembali. Nah, kemudian kita perhatikan lampu mil. Lampu mil akan berkedip secara kontinu. Ini menandakan bahwa di sistem PJMFA-nya kode kegagalannya ini sudah berhasil kita hapus ya. Kemudian kunci kontak di off, kemudian kita rapikan. Ini kita pasang lagi tutupnya, kita rapikan kembali, baru kita tutup. Nah, begitulah cara kita menggunakan alat yang namanya DLC short connector. Nah, kemudian bagaimana cara memeriksa dengan cara menggunakan HIDS. Nah, ini kita gunakan HIDS. Kita lakukan langkah seperti langkah menggunakan DLC short connector. Ya, kita cek terlebih dahulu ada kerusakan atau tidak. Putar kunci kontak pada posisi on. Perhatikan lampu mil. Kita hitung kedipan panjang, 2 kedipan pendek. Perhatikan kembali kedipan panjang, 2 kedipan pendek. Oke, berarti kita simpulkan bahwa di sepeda motor ini mengalami kerusakan pada sistem injektor. Jadi langkah selanjutnya adalah kita memperbaikinya terlebih dahulu. Kita cari sensor injektor, kemudian kita perbaiki. Oke, setelah kita perbaiki, kemudian kita cek dulu lampu milnya sudah normal atau belum. Kita cek. Oke, sudah tidak terjadi kedipan kode kegagalan. Kita matikan, kemudian kita cari DLC-nya terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita copot. Ini DLC-nya, kita copot tutupnya. Kemudian kita pasang DLC-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita putar kunci kontak di posisi on. Nanti perhatikan di DTC. Jadi kita tidak harus memperhatikan lampu mil, tapi kita perhatikan di DTC. Kunci kontak di on. Nah, di lampu DTC ini akan berkedip merah ya, berkedip-kedip. Itu menandakan bahwa ada kode kerusakan yang masih tersimpan di ECM. Nah, kemudian kita lakukan penghapusan atau reset. Nah, ini kita harus memilih sepeda motornya ya, dengan menekan tombol yang ini. Kita pilih dengan perhatikan kursornya. Nah, bit FI karena sepeda motor ini menggunakan bit. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini baru kita pindahkan kursornya ke reset kode DTC. Di sini ada kerusakan di injektor. Pilih OK. Nah, di sini ada pertanyaan, kita mau menghapus atau tidak. Kalau menghapus berarti kita pilih tanda Y. Ini ada tanda T. Kita pindah ke posisi Y dengan menekan tombol yang sama. Nah, sudah Y baru kita OK. Nah, HIDS akan mereset.
Oke, perhatikan di DTC. Nah, di DTC ini sudah tidak berkedip lampu merah, tapi sudah berubah lampu kuning. Jadi ini menandakan bahwa kode kegagalan di ECM berhasil dihapus. Kemudian kita putar kunci kontak di posisi off, kemudian kita copot, kemudian kita rapikan kembali. Ya, terus kita masukkan. Nah, oke, begitulah cara bagaimana kita mengetahui di sepeda motor mengalami kerusakan. Terus kita mengecek apakah masih tersimpan kode kegagalan. Terus selanjutnya kita menghapus kode kegagalan dengan menggunakan dua alat, DLC short connector dan HIDS. Itu kesimpulannya. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan tentang pembahasan mil ini. Saya persilakan. Pak, mau tanya Pak. Oke, siapa? Bagaimana kalau kerusakan itu terjadi pada lebih dari satu sensor, misalnya 2 sensor. Oke. Nah itu kode kedipannya bagaimana? Terus yang kedua, kalau terjadi kerusakan pada 2 sensor itu untuk menghapus kode kegagalan pada ECM itu cukup 1 kali atau juga harus 2 kali? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan bagaimana jika terjadi kerusakan 2 sensor, kedipannya bagaimana? Seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana cara mereset jika terjadi kerusakan 2 sensor, apakah meresetnya 1 kali atau 2 kali? Oke, ini saya jelaskan. Jika terjadi kerusakan lebih dari 2 sensor. Ini ada kerusakan 2 sensor. Jadi ada 7 dan 12. Jadi ini adalah yang rusak adalah sistem sensor EOT atau ECT, dan 12 ini adalah sistem sensor injektor. Nah, kedipannya bagaimana? Nah, pada saat kunci kontak di on, nah lampu akan berkedip. Kemudian akan mati, setelah itu ada kode kegagalan. Nah, ini kode kegagalannya yang pertama adalah kode kegagalan yang digitnya kecil, yaitu 7. Nah, ini berjumlah 7 dengan kedipan pendek. Setelah itu akan mati dan timbul kode kegagalan yang kedua. Jadi ini timbul kedipan panjang dan kedipan pendek. Jadi ini nilainya 10, ini 2 kedipan nilainya 2, jadi 12, dan seterusnya. Terjadi pengulangan ke awal lagi, ke sini, jadi sambung menyambung. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk meresetnya, nah ini yang kita lakukan adalah cukup 1 kali, karena yang kita reset bukan sensornya tetapi ECM-nya. Jadi ECM itu cuma memiliki 1 aja di setiap sepeda motor. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa saya tunjukkan di sepeda motornya jika terjadi kerusakan 2 sensor dan bagaimana cara meresetnya. Oke, ini ke sepeda motor ini. Jadi yang kita lakukan adalah pemeriksaan apakah terjadi kerusakan di sistem injeksinya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat lagi. 1 kedipan panjang, 2 kedipan pendek. Kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini berarti kita simpulkan bahwa terjadi kerusakan 2. Jadi sensor EOT atau ECT dan sensor injektor. Nah, kita sudah mengetahui kerusakan, maka yang kita lakukan adalah memperbaikinya. Ya, kita coba perbaiki. Oke, setelah kita perbaiki, kita lihat lampu milnya apakah sudah normal atau masih terjadi kedipan kerusakan. Kita putar kunci ke on. Oke, tidak ada kedipan kode kegagalan. Berarti ini bahwa sensornya sudah kita perbaiki dan bisa normal. Tetapi kode kegagalan masih disimpan di ECM. Nah, kita reset sekali aja ya. Nah, kita cari DLC. Ya, DLC-nya kita
kita buka, kemudian kita pasang DLC short connector. Nah, kemudian kita putar kunci kontak di posisi on. Nah, kita perhatikan. Nah, ini masih terjadi kedipan. Perhatikan lagi, dipan panjang. Oke, itu menandakan bahwa DECM masih menyimpan kode kegagalan. Jadi langkah selanjutnya adalah kita reset dengan cara kunci kontak di posisi on. Kemudian kita buka DLC selama 5 detik atau kurang. Kita pasang kembali. Kemudian kita perhatikan di lampu mil. Apakah ada jeda? Oke, ini dengan melihat mil ini kita menyimpulkan bahwa kode kegagalan berhasil kita hapus, ya. Kemudian kita matikan, kemudian kita copot lampu mil, DLC-nya. Kita pasangkan tutupnya, kita rapikan, kita pasang. Nah, seperti itulah bagaimana cara kita memperbaiki sensor yang memiliki 2 buah kerusakan. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa kita sebagai pengguna sepeda motor itu pada saat start kita tidak perlu cepat-cepat untuk melakukan perjalanan, tetapi kita cek dulu apakah di sistem PJM-FA-nya ini mengalami kerusakan. Kalau ada kerusakan, baru kita cari kerusakan yang ada di mana, kita perbaiki, kemudian kita hapus kode kegagalannya. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin seperti inilah pembahasan di MIL. Ya, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.